Bapak Ibu sebentar tiba saatnya kita siapkan hati kita. Sehingga kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, katakan Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Tuhan telah selamatkan jiwa kami. Amin. Biarlah kami tetap mengasihi Tuhan. Biarlah kami tetap bersyukur dan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang layak disembah diagungkan, yang sudah terbukti menyatakan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami mengerti dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, kami sudah siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita sangat bangga dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik. Amen. Sehingga kita sampai di hari Natal ini. Amen. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal. Haleluya. Damai dan sukacita Natal Amen. kiranya selalu menguasai hati dan pikiran kita. Amen. Dan serta berkat Natal tercurah dalam hidup saudara dan saya. Amen. Mari saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, makna dan arti Natal bagi kita pada saat ini. Kita akan buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat populer dan semua kita diharapkan sudah menghafalkannya. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan sama-sama membacakannya. 2, 3, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah begitu besar, begitu luar biasa, saudara, bagi kita. Apa yang menjadi makna dan arti Natal bagi saudara saat ini? Dan luar biasa,
kita boleh bersyukur di gereja kita bisa melaksanakan Natal minimal 4 kali, dan kalau dihitung dengan Natal yang dilaksanakan oleh Bapak Luhut dan pelayanannya berarti 5 kali, saudara. Ya, kita merayakan Natal, dan saya bersyukur semua cuaca berjalan dengan lancar. Amen. Atau cerah, dan semua acara berjalan lancar sehingga semua jemaat boleh menikmati sukacita. Saudara, tetapi yang terpenting apa yang dapat kita bawa, sehingga Natal yang kita laksanakan bukan Natal yang berlalu begitu saja, tetapi membawa arti dan makna dalam hidup kita. Saat ini kita lihat, saudara, yang pertama bahwa Natal itu memiliki makna adalah pengorbanan. Amin. Natal adalah pengorbanan. Tidak ada Natal tanpa pengorbanan. Yang pertama, bahwa terciptanya Natal karena Bapa yang di sorga rela berkorban. Dan pengorbanannya dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya tersentuh dengan kalimat yang disampaikan oleh Bapak Luhut ketika ia menyampaikan firman Tuhan di Pondokopo. Dia katakan, anak satu-satunya, bahkan digarisbawahi, milik satu-satunya, yang termahal, yang paling berharga dari Bapa Surgawi telah dikorbankan, diberikan untuk kita. Apa yang dia punya oleh Bapa, yaitu anak tunggalnya, yang merupakan milik satu-satunya. Tetapi supaya terciptanya Natal, yaitu juru selamat dunia, dapat hadir dan kita semua tidak binasa, telah dikorbankan. Amin. Natal berbicara pengorbanan. Lalu tokoh Natal yang kedua kita lihat Maria, Yusuf. Dia juga berkorban. Pengorbanan perasaan, pengorbanan bagaimana mereka dihina, bagaimana mereka mengalami tekanan karena ternyata Maria mengandung sebelum mereka menikah. Kita dapat bayangkan semua mata tertuju kepadanya. Khususnya pada saat itu mereka dari sebuah desa, saudara. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang menjadi pusat perhatian dan bahkan bahan perguncingan bagi seluruh masyarakat desa ini. Tapi Maria dan saudara menerima itu. Mereka rela berkorban. Amin. Mereka berkorban, saudara. Maka ada Natal. Seandainya tidak ada pengorbanan, maka tidak ada Natal. Lalu tokoh selanjutnya yaitu orang Majus. Orang Majus juga rela berkorban. Untuk dapat berjumpa dengan bayi Natal itu, mereka harus melakukan perjalanan yang tidak pendek, saudara, yang cukup panjang, memakan waktu mungkin berbulan-bulan. Jadi kalau kita merayakan Natal lalu orang Majus datang dan menemui bayi itu, di dalam drama Natal sebenarnya ketika orang Majus itu datang, Yesus bukan lagi baru lahir, tetapi mungkin berumur 2 tahun ke bawah. Karena ketika ditanya dengan seksama oleh Raja Herodes, kapan kamu melihat bintang itu? Maka mereka memberitahukan sekitar 2 tahun ke bawah. Itulah sebabnya bayi yang umur 2 tahun ke bawah semua dibunuh oleh Herodes. Jadi kita nggak tahu berapa lama mereka mengalami perjalanan. Karena ada orang mengatakan bahwa orang Majus itu adalah orang-orang Persia yang sekarang adalah Iran. Mereka datang dari sana bukan naik pesawat, bukan naik kereta api, tetapi naik onta. Berapa jauhkah perjalanan onta dalam 1 hari? Mungkin sudah hebat kalau bisa dijalani selama sepanjang 10 km. Nah lalu itu ada ribuan kilo. Berapa lama mereka dalam perjalanan? Orang-orang ini bukan orang-orang pengangguran. Orang-orang ini bukan orang
Itu sebabnya mereka dapat diterima menjadi tamu kehormatan di istana Herodes. Kalau mereka orang biasa nggak mungkin masuk ke dalam istana Herodes. Tetapi karena mereka orang besar, orang-orang terpandang, orang-orang terpelajar, saudara, namun sekali lagi rela berkorban dalam Natal itu sehingga ada cerita Natal. Amin. Natal berbicara dengan pengorbanan. Jadi kalau kita merayakan Natal, harus kita bertanya, sudahkah saya mengorbankan sesuatu bagi kerajaan Allah? Sudahkah saya apa yang kukorbankan bagi sesama saya? Itu yang pertama, saudara. Apa yang sudah saya korbankan? Apa yang sudah saya berikan? Jangan tanya apa yang sudah saya dapat. Karena Natal bukan berbicara apa yang saya peroleh. Kalau bertanya itu, saya mau bertanya kepada kita, apa yang didapat oleh Tuhan dari saudara dan saya? Apa yang didapat oleh Tuhan dari manusia sehingga dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela mengorbankan milik satu-satunya? Enggak ada, saudara. Karena Tuhan tidak punya kekurangan apa-apa. Tetapi karena begitu besar kasih. Kalau ditanya hari ini kepada kita, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Lalu jawabannya, iya, saya mengasihi Tuhan. Lalu ditanya, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita rela berkorban? Karena kasih itu selalu dibuktikan dengan pengorbanan. Ini yang makna yang pertama. Bagaimana kita melakukan atau memberikan sesuatu kepada sesama kita untuk demi kebaikan orang itu, bukan demi kebaikan kita. Ketika kita mau berkorban demi kebaikan orang lain, satu hal yang tidak mudah, saudara, adalah korban perasaan. Korban uang itu gampang. Ketika kita punya uang, kasih sama orang itu, saudara. Dan dengar, kalau kita korban materi, korban uang, itu seringkali kita mendapatkan balasan pada saat itu juga. Coba saudara perhatikan, kasih sama orang 500.000 tiap bulan. Maka orang kamu kata, oh orang baik, dia akan selalu hormat saudara. Tapi seandainya ada saudara yang datang dari kampung misalnya, yang ada di desa, tarik ke rumah saudara, tinggal di rumah saudara, disekolahkan, dibiayai, diurus. Kalau dihitung-hitung biaya tinggal di rumah, sudah biaya rumah, biaya makan, biaya segalanya, mungkin lebih daripada 500. Lalu setelah mereka tinggalkan rumah saudara, mereka mungkin berhasil kemana-mana. Apakah diingat? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Yang diingat mungkin kita pernah marahin dia. Yang diingat mungkin kita pernah menegur dengan keras, sehingga ada luka, ada sakit hati. Padahal sebenarnya di sini sudah keporda perasaan kita. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ini perlu kita paham. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita beringat Natal bahwa Tuhan tidak pernah memikirkan akan dirinya, tapi Dia memikirkan kita semua umat manusia. Itu sebabnya sejak masa muda saya sudah tanamkan, saudara, dan saya katakan kepada Ibu Gembala, saudara, saya bilang begini, orang yang paling menderita di dalam dunia ini adalah orang baik yang tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang baik. Karena apa? Karena ketika dia melakukan kebaikan itu lalu kemudian dia tidak berharap pada Tuhan, satu saat mungkin dia menolong orang lain, saudara. Lalu orang itu sudah menjadi orang sukses, dilupakan, tidak diingat. Lalu tinggal menarita orang Batak bilang, tangan dibotoi, untung, dulu begini, sakit hati. 2 kali dulu, dia sudah berkorban, habis-habisan mungkin untuk orang ini, lalu kemudian dia masih sakit hati, 2 kali menderita. Tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya merayakan Natal, bahwa ketika kita mengingat pengorbanan Yesus, lakukan terus yang baik,
tanpa berpikir apa yang telah aku dapatkan. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena jika tiba waktunya kamu akan menerima juga. Kamu akan menuai juga, asal kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Amin. Dan ini yang saya lakukan. Saudara dikasih Tuhan. Namun satu hal yang saya lihat, jika kami ada seperti sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena memang Tuhan menggenapi janji. Haleluya. Jadi sekali lagi, kalau saudara atau kita merayakan Natal, maka ingat yang pertama adalah pengorbanan. Kalau kita masih berpikir kepada diri kita sendiri, berarti kita belum merayakan Natal, belum menikmati Natal. Selama kita berfokus kepada diri kita, apa yang saya dapat, berarti makna Natal belum kita pahami. Tetapi ketika kita berpikir dan berfokus bahwa hidupku ini harus berkorban demi orang lain, demi kebaikan banyak orang, apa yang ada padaku harus dapat menjadi berkat dan dinikmati orang lain, itu baru kita betul mengerti Natal itu, dan kita menjadi orang yang sungguh merayakan Natal. Amin. Ini saudara, itu yang pertama yang harus kita pahami. Makna Natal selalu berbicara pengorbanan, dan pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan perasaan. Dia yang tempat yang maha tinggi rela berkorban datang menanggalkan semua kemuliaannya. Lalu yang kedua, bahwa merayakan Natal berarti kita sedang diingatkan hidup dalam kesederhanaan. Natal berbicara kesederhanaan, di mana Yesus Kristus Tuhan kita bukan tidak sanggup dan tidak mampu untuk membuat rumah sakit yang paling bagus, untuk membuat sebuah istana yang paling indah tempat dia lahir. Tetapi dia tidak mampu. Dia sengaja lahir di mana? Di kandang domba. Karena yang terpenting dalam pola hidup sederhana adalah fungsi, bukan gengsi. Kalau kita hidup sederhana, menjadi pertanyaan bagi kita di dalam membeli atau mengambil, memakai segala sesuatu adalah apa fungsinya, bukan gengsi. Yesus mengerti ketika ia mau lahir di kandang domba, maka ia dapat memberi dampak kepada semua orang, dan semua orang boleh datang kepadanya, datang melihat, datang menyembah. Sehingga kita tahu gembala-gembala, orang-orang yang dimarginalkan, yang bukan orang-orang yang hebat, datang untuk menyembah Yesus. Amin. Lalu kemudian orang majus, orang-orang pintar, orang-orang terpandang, orang-orang kaya boleh juga datang, karena tidak ada yang larang. Mereka juga datang menyembah Yesus. Tapi coba seandainya Yesus lahir di istana, apakah mungkin gembala-gembala dapat hadir dan datang menyembah di sana? Saya sudah pernah ikut dan masuk ke istana, audiensi dengan presiden saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah dijemput, sterilkan lagi, masuk ke sana, pakai kartu dan sebagainya saudara. Tidak mudah. Bagaimana orang-orang yang dimarginalkan? Gak bisa. Gak bisa sembarang seperti itu. Tetapi sudah dikasih Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa hidup yang bersahaja itu bukan hidup mewah, tetapi hidup dalam kesederhanaan. Paulus berkata, kalau bisa ada makanan dan minuman, ya minuman, pakaian, cukuplah. Ya. Kalau ada makan, minum, pakaian, cukuplah. Haleluya. Iya. Artinya kita selalu merasa puas dalam hidup ini. Kita tidak selalu melihat kemewahan adalah kebahagiaan. Tidak. Apa bedanya kangkung, sayur kangkung di swalayan dengan sayur kangkung di pasar? Bedanya apa, saudara? Harganya tentu beda, saudara. Rasanya ketika sudah dimasak sama. Sumbernya sama.
Tapi membedakan gengsinya. Banyak orang saudara kasih makan orang susah. Karena apa? Sayur kangkung saja mahal. Kami sejak dulu kami saudara, kalau orang datang ke rumah, makan dengan puas. Karena kami selalu dapat sayur yang murah dari pasar saudara. Haleluya. Hanya beda dan kalau pergi ke swalayan, kita saudara pergi ke sana bersih, pakai sepatu dingin saudara. Pergi ke sana becek kalau musim hujan. Tetapi setelah sampai di rumah semuanya sama. Boleh makan sepuasnya. Harga di sana 1 kilo, di sini hanya 1 pon saudara. Jadi susah kasih makan. Jadi hari ini saudara, Tuhan mau adalah hidup sederhana. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa dilarang belanja di swalayan, bukan. Ya, terserah saudara, itu uang-uang saudara, ngapain saya campuri kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai itu pola pikir kita. Kalau kita belanja di swalayan misalnya, kita merasa lebih hebat daripada mereka yang belanja di pasar. Tidak. Kita harus belajar kepada Yesus bahwa kualitas seseorang bukan ditentukan dengan apa dan di mana dia berada, tapi kualitas seseorang ditentukan bagaimana dia bertampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu kualitasnya. Jangan saudara kalau udah pakai jam harga merek yang mahal, saudara merasa lebih berkualitas. Pakai baju yang hebat, saudara merasa lebih berkualitas dari yang lain. Tidak, saudara. Tetapi kualitas kita ditentukan apakah hidup kita sudah menjadi berkat. Itu saudara, saya bangga dengan istri saya sebagai ibu gembala. Dia selalu bilang begini, bukan yang penting mahal bagi saya. Kalau saya beli baju yang penting pas, cocok, maka sering saya dibawa ke burja, saudara. Sehingga, ya, kalau dibawa ke butik sudah dikatakan bukan di situ. Nah, sekarang dikasih oleh Tuhan, ini perlu kita tanamkan supaya apa? Supaya kita selalu merasa cukup, tidak selalu merasa kurang. Jakarta ini otik saya, gudang kurang. Iya. Itu bukan gudang saya, gudang cukup, gudang habis, bukan begitu. Gudang kurang, otik saya, gudang kurang. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memanage hati kita, semakin banyak yang kita punya, semakin banyak yang kita inginkan. Pergaulan kita beda. Kita akan bergaul dengan orang-orang yang lebih lagi. Lalu kita katakan, aku belum kurang ini, aku kurang ini. Saudara, mari belajar kepada Kristus. Dia tidak terlalu melihat di mana dia harus lagi, tapi dia berpikir, bagaimana aku dapat menyelamatkan umat manusia, bagaimana aku mencari berkat. Kita bangga, apapun keadaan kita mungkin menurut dibandingkan dengan orang lain, kita belum ada apa-apanya, tapi kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah bisa membawa kesejahteraan, kita bisa mendidik dan mengarahkan banyak orang. Kita bangga. Karena itu saudara yang menjadi tujuan daripada Natal itu. Amin. Ini yang kedua. Natal berbicara kesederhanaan. Dan yang ketiga, Natal itu adalah berbicara solider. Solider artinya ikut merasakan, berempati, saudara. Yesus datang setelah dia solider dengan kita, dia rasakan apa yang kita rasakan. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus solider dengan kita. Dia mau hadir bersama-sama dengan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Sekalipun dia Allah yang maha kudus dan maha benar, tapi dia tidak pernah menghakimi kita dan berkata, kamu itu harus begini, harus begitu. Tidak, saudara. Tapi dia hadir dalam hidup kita. Dia mau merasakan ketika kita sedang jatuh, dia sudah pernah menghakimi. Karena ia berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dia bertemu dengan seorang yang tertangkap basah berbuat zina.
Yang dipikirkan Tuhan Yesus bukan bagaimana hukum tentang orang ini, tapi dia dapat merasakan bagaimana hancurnya perasaan orang ini. Sudah dipermalukan dan seluruh harga dirinya sudah hancur. Karena dia digiring atau diarak, saudara. Dan Yesus tertunduk merasakannya. Dan kemudian dia berkata kepada semua orang, apakah kamu tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang ini? Apakah kamu tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Biarlah ia pertama mengangkat tangannya untuk melempari orang ini dengan batu. Ternyata setelah semua disadarkan, belajar solider, semua pergi meninggalkan perempuan. Saudara, ini yang harus kita jaga. Sangat gampang kita untuk menghakimi orang lain ketika mereka jatuh. Sangat mudah kita untuk menilai orang lain ketika mereka lemah. Tetapi Natal berbicara bahwa solider, empati. Kita mau masuk dalam posisi mereka. Itu sebab Yesus mengatakan, apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Ada waktunya kita hanya mendengarkan orang bercerita kepada kita tanpa kata-kata. Karena seringkali ketika orang sedang mengalami masalah, gampang kita menasihati. Tetapi saudara, dengar apa yang dilakukan kepada Ayub ketika dia sedang mengalami pergumulan. Dia tidak butuh nasihat. Dia butuh empati, solider. Dia butuh teman-temannya duduk bersama-sama mendengarkan Ayub, saudara. Dan itu jauh lebih hebat. Dan Natal itu selalu berbicara solider. Tuhan solider dengan kita, men. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Di jemaat ini saya harapkan dan saya doakan tidak ada yang mudah menghakimi. Satu saat saudara temukan kelemahan orang lain, jangan saudara langsung menghakiminya dan berkata orang ini begini. Tidak. Belajar saudara bagaimana ia sebenarnya dalam keadaan itu. Karena saya mau sampaikan kepada kita, tidak seorang pun yang ingin jatuh. Amin. Ada yang ingin jatuh? Tetapi tidak seorang pun yang tidak pernah jatuh. Nah, ketika jatuh apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bukan hanya menasihati kamu seharusnya naik sepeda, harus baik-baik, harus begini, bukan begitu. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah uluran tangan supaya dia dapat bangkit. Lalu kemudian dia belajar daripada kejatuhannya itu. Itulah yang dilakukan Yesus. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini karena ada waktu dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan bahkan dia mengambil alih yang menjadi tanggung jawab kita itu dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup benar di hadapannya. Natal itu selalu berbicara saudara. Kalau saudara masih begitu gampang menghakimi orang lain, itu berarti saudara belum merayakan Natal. Itu berarti kita belum mengerti arti dan makna Natal. Tapi ketika kita melihat orang lain dalam kelemahannya, kita solider, kita dapat berempati dan tetap ingin bersama-sama dengan dia berjuang. Itulah kita baru mengerti makna Natal itu. 3 hal ini yang harus kita pahami menjadi makna Natal dan arti Natal bagi kita. Yang pertama, Natal itu selalu berbicara tentang pengorbanan. Yang kedua, Natal itu adalah kesederhanaan. Belajar hidup sederhana. Yang penting adalah fungsinya, bukan gengsinya. Dan yang ketiga adalah Natal itu adalah saudara, di mana Tuhan berempati dengan kita. Dia ikut ambil bagian dalam segala kelemahan kita. Tuhan kiranya akan membuat kita tetap ada dalam Natal sepanjang hari dan sepanjang waktu, sehingga tema kita akan digenapi dalam hidup kita. Kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Amin. Tema ini harus dihafal, harus menjadi rema bagi kita. Karena itu sekali lagi bacakan 2-3 ya. Kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Amin. Kasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan, pulang dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan yang penuh cinta kasih itu kiranya mencurahkan berkatnya atas hidupmu.
Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Ekonomimu terus naik dan engkau selalu berkelimpahan. Tuhan memberkati keluargamu. Ada sukacita, damai sejahtera. Anak cucumu perkasa di bumi. Diberkati kesehatanmu, dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap layan Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan. Urapan, tuntunan, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa